Tadi teman-teman masih ingat ya, kan ada ini 6 alur yang versi landing page, terus yang sebelumnya ada sekitar 9 poin ya. Nah, ini tadi teman-teman silakan tonton video sebelumnya aja kalau belum paham. Nah, di sini saya langsung mau kasih studi kasus ya. Jadi, ini standar saya. Balik lagi, disclaimer dulu. Ini tiap orang punya standar beda-beda. Tiap orang, tiap brand, tiap produk itu punya standar beda-beda ya. Jadi ini saya mau kasih disclaimer yang sangat keras. Jangan plek-plekan ikutin data saya. Karena jangankan data saya produk saya yang A sama produk saya yang B aja itu beda. Ini cuma salah satu contoh aja yang saya ambil untuk studi kasus. Jadi jangan diplek-plekan karena angkanya itu pasti beda-beda. Ya, jadi ingat ya tadi ya, saya aja punya produk A sama produk B, properti lah sama fashion itu pasti beda angkanya. Oke, nah yang pertama ini dari CTR. Jadi CTR adalah orang, masih ingat ya, CTR itu adalah jumlah atau persentase yang ngeklik konten kita, yang ngeklik iklan kita. Nah ini angkanya minimal di 2%. Oke, jadi kalau teman-teman masih ingat CTR itu apa sih? Tadi di sini nih, dari jumlah yang reach, nih, yang reach ada 1.000 misalnya, dari 1.000 orang ada berapa nih yang ngeklik iklan kita. Nah itu kita nanti ngeliat di dashboardnya tuh di CTR, di dashboard ads manajernya gitu, tulisannya CTR. Nanti saya akan praktekin semua habis dari sini. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah impresi atau impression. Standar saya itu di 3-7%. CTR itu rata-rata di minimal 2%. Ya, nanti semua ada angkanya kok. Tapi tergantung lagi. Kalau di fashion biasanya di atas 3%. Saya properti ada juga yang 3-4%. Herbal saya ada yang 1%, ada yang 1, sekian persen. Terus teman saya jual produk F&B ada yang sampai 5%. Terus teman saya juga jual produk herbal juga ada yang 0, sekian persen. Tapi untung. Oke, jadi jangan ambil satu angka ini untuk mewakilkan semuanya. Oke, nanti mungkin saya jelasin dulu ya biar teman-teman lebih kebayang. Karena emang materi ini harus pelan-pelan. Soalnya baca data ini saya aja butuh waktu yang cukup lama untuk memahami. Jadi teman-teman kalau bisa khusus materi ini lebih fokus karena ini udah ngomongin angka dan data, jadi harus pakai laser fokus yang kuat gitu ya. Mungkin saran saya tontonnya jangan 1 kali ya, tapi 2-3 kali diulang aja supaya lebih detail. Nah, yang kedua impresi. Impresi standarnya 3-7% dari budget marketing. Misalnya budgetnya 1 juta, biasanya minimal ada 3% orang yang melihat konten kita. Ya, reach atau impresi juga kurang lebih mirip-mirip ya. Jadi ini bisa reach atau impression. Oke, dari 3-7%, nanti ada 2%-nya yang akan ngeklik. Oke, tenang, jangan pusing dulu. Nanti ada, saya kasih contoh-contoh angkanya. Dari impresi ada link klik ke view konten. Jadi link klik ini adalah orang yang sudah melihat, orang yang sudah ngeklik iklan kita. Habis itu dari ngeklik dia masuk ke landing page. Nah itu standarnya di 50%. Sekarang saya udah naik sih. Sekarang saya di 60-70%. Tapi minimal banget di 50-60%. Oke. Yang keempat, view konten. Nah, view konten ini adalah, masih ingat ya, yang melihat landing page. Kalau lupa istilahnya di belakang semua teman-teman tinggal tonton aja video sebelumnya. Di konten berarti landing page. Landing page yang ngebuka landing page itu standarnya misalnya 100 orang. Dari 100 orang, lead-nya 20%. Jadi targetnya biasanya 20-30% di produk edukasi atau produk herbal. Kalau properti beda lagi. Kalau main di fashion biasanya di atas 30-40%. Ya, ini standar saya kalau saya di produk edukasi atau di herbal. 15, 20 sampai 20 ya 30% lah kalau yang lagi bagus-bagusnya. Oke. Ini biasanya kalau produknya agak makin mahal produknya biasanya kalau di LP-nya ada harga biasanya makin kecil persentasenya. Oke. Terus yang kelima, lead ke chat. Ini bahasanya bukan lead ya, ini mungkin saya ganti dulu ya sebentar, biar teman-teman nggak bingung. Jadi ini adalah add to cart, saya tingkat ATC aja ya, ATC juga sama ATC, add to cart atau purchase ya teman-teman ya. Nah datanya dari lead ke, sorry dari add ke chat real, kan tadi ingat ya kalau orang ngeklik tombol WA kan nggak semuanya langsung masuk ke WA. Biasanya dari VI yang masuk cuma 20, cuma 70-80%. Bentar ya, belum saya ganti ATC. Ini ke chat saya salah ganti. Ini ATC. Oke. Nah, jadi dari lead ke dari sorry dari si konten ke ATC 20%,
dari add to cart ini yang klik tombol tadi ya teman-teman ya, ingat ya, dari add to cart ke chat berarti 70%. Nah, ini persentasenya. Terus dari orang yang masuk WA sampai closing 20 sampai 30%. Nah, balik lagi disclaimer ini angka saya, jangan disamain. Pokoknya goalnya cuma satu ya, teman-teman bikin angka yang masuk akal dan untung. Oke, jadi sebenarnya poin utamanya angka ini sudah menguntungkan belum? Sudah dapat profit yang besar belum? Kalau belum, silakan nanti standarnya dinaikkan masing-masing. Ya tentunya ada standar tiap industri beda-beda, tapi minimal teman-teman di awal bikin rumusnya sendiri dulu aja. Jadi kita kayak semacam bikin forecasting itu. Contoh realnya, misal saya keluar uang atau keluar budget sekitar 5 juta. Oke, 5 juta dapat 250 chat. Nih ya, lihat ya teman-teman ya. Dari 250 chat, berarti kan harga chatnya 20.000 per chatnya. Oke, keluar uang 5 juta, dapat 250 chat. Berarti harga per chatnya itu sekitar 20 ribuan per chatnya. Oke, dari 20 ribu chat, dari 250 chat yang masuk ke WA, closingnya 30%. Oke, artinya dari 250, 30%-nya berapa? 75. Berarti saya closing 75 produk. Harga produknya berapa? Misal 300.000. Jadi di sini perhitungannya 75 produk dikali 300.000 sama dengan 21 juta. Oke, kotor, omset. Luasnya berapa? Omset dibagi sama budget sekitar 4,2 kali lipat. Nah, di sini saya udah untung belum? Coba kita bedah. Contoh, modal iklan saya berapa tadi? 5 juta. Ditambah pajak 11%. Oke, kalau pajaknya naik tinggal sesuai lagi ya. Berarti kan kalau pajaknya naik berapa, ntar tinggal hitung aja angkanya berapa. Anggap saya hitung 11%. Sama dengan 5,5 juta, 50.000. Oke, HPP-nya berapa? Dari 300.000 ini. Misalnya HPP-nya 100.000. Artinya, ini kan masih omset kotor ya. Belum dikurangin profit, belum dikurangin HPP, belum dikurangin pajak, sama mungkin nanti ada tim CS. Nah, HPP-nya 75 dikali 100.000, kan saya laku 70 produk. Sama dengan 7,5 juta. Oke, jadi di sini, satu lagi, sama saya perlu keluar uang budget buat tim konten sama tim CS dan packing kalau ada. Anggaplah ini maksimal 3 juta, ya karena ini masih dikit nih, masih 250 chat. Oke, jadi ini belum terlalu butuh banyak tim. Ini 3 juta. Oke, nah 3 juta ini gaji, anggaplah gaji lah ya. Jadi kalau dihitung-hitung, profitnya itu sama dengan omset 21 juta dikurangin 16 juta. 16 juta apa aja? Modal iklan, HPP, ditambah budget. Ya, budget untuk konten dan tim CS kalau memang ada. Jadi profit yang saya dapatkan ini 4,950 juta. Ini bukan per bulan ya. Ini per 5 juta tadi. Tergantung teman-teman budget iklan 5 juta ini sehari, seminggu, 10 hari, atau sebulan. Jadi ini bukan per bulan. Ini adalah perhitungan profit yang saya dapatkan kalau angkanya seperti ini. 4,9 juta. Oke, nah untung nggak? Untung nggak? Kalau di saya untung berarti karena saya keluar uang 5 juta, dapat 21 juta dengan ROAS 4,2 kali lipat ini, bersihnya dapat 4,9 juta, anggap 5 juta. Jadi dengan saya dapat ROAS 4 kali lipat, saya untung sekitar 5 juta. Nah, teman-teman pertama harus hitung dulu kira-kira ROAS-nya harus berapa. Kalau misalnya dihitung ROAS-nya 2, kita hitung ya, misalnya ROAS-nya 2 nih, untung nggak? Ini saya ganti ya, saya pakai slide yang baru aja deh, biar teman-teman bisa lebih kebayang. Misal, saya anggap anggap aja ROAS-nya 2 ya. ROAS-nya 2 kali lipat. Dan kalau ROAS-nya 2 kali lipat, ini nggak 10 juta, nggak 21 juta dong, jadi cuma 10 juta. 10 juta, ini aja ya. Jadi, closing-nya berarti beda nih. Di closing-nya beda. Anggap saya nggak pakai closing dulu ya, ini biar hitungnya cepet aja. Saya belum pakai yang atas. Pokoknya saya pakai rumus ini dulu aja deh. Saya buat hitungin ROAS dulu nih. 10 juta, biar teman-teman kebayang harus dapat ROAS berapa. Karena tiap orang punya ROAS yang beda-beda. Jadi misal nih, budgetnya 5 juta, dapat 10 juta. Ya kan? Berarti kan ini 2 kali lipat kan? 5 juta ke 10 juta. Nah, dari sini, kita hitung nih, HPP-nya berapa tadi. Jadi tergantung kita nanti HPP-nya bisa. Kalau 10 juta kan berarti tadi 10 juta dibagi 300.000. Nah, itu pakai kalkulator dulu. 10 juta 300 dibagi 300.000. 33-an ya, kurang lebih. Dibagi 300 ribuan ke produknya. Sekitar 33 produk. 33 produk yang terjual ya.
Berarti di sini saya mengeluarkan HPP-nya 33 produk dikali 100.000 sama dengan 3,3 juta. Oke. Nah, kita lihat nih. Jadi total perhitungannya pengeluarannya berapa nih? 5 juta, 5.550.000 pakai kalkulator ya biar cepat, tambah 3,3 juta, ditambah lagi tim CS dan tim konten 3 juta. Sama dengan 11.800.000. Oke, jadi di sini minus nih 10 juta dikurangin 11 juta 850 nih setelah saya coba pakai kalkulator nih. Berarti di sini saya minus nih, minus 1,8 juta. Artinya kalau saya ROAS-nya cuma 2 kali lipat, berarti rugi. Oke, berarti rugi nih. Jadi saya nggak bisa, jadi kalau saya bikin target iklan tuh berarti jangan 2 kali lipat. Minimal saya harus ya anggap aja tadi 4 kali lipat atau minimal 3 kali lipat. Anggap 4 lah supaya aman. Kalau 3 kali lipat, 2 kali lipat mungkin rugi, 3 kali lipat mungkin balik modal atau BEP, 4 kali lipat mungkin untung. Tadi kan 4 kali lipat udah jelas untung. Nah, jadi gitu teman-teman cara ngitungnya. Nah, kalau sudah, baru deh nanti kita evaluasi. Kok bisa cuma 2 kali lipat? Yang jelek apanya nih? Nah, baru nih, nanti kita masuk ke tahapan berikutnya. Oke, saya langsung kasih contoh aja deh, biar teman-teman lebih kebayang. Saya misalnya pengen eh, mahalin di, misalnya kita dari budget 5 juta, chatnya cuma dapat 50. Contoh aja ya, chatnya cuma dapat 50. Berarti berapa nih? Berarti cost per chatnya 100.000. 100.000. Oke, saya punya uang 5 juta, budget iklan 5 juta, terus saya dapat chat 50. Berarti harga per chatnya 5 juta, teman-teman tinggal hitung aja 5 juta dibagi 50 sama dengan 100.000. Harga per chatnya mahal kan? Kalau tadi kan 20.000 ya. Nah ini 100.000. Oke, closingnya anggap aja sama. Closingnya 30%, nggak kita rubah. 30% dari 50 berapa? 50 dikali 3. 150, 15. 15 produk. Jadi closingnya nggak kita rubah. Yang kita rubah cuma chatnya mahal. Oke, nah omsetnya berapa? Kita hitung aja 15 dikali 3 juta sama dengan 4,5 juta ya. Benar ya? 4,5 juta. 15 dikali 300.000. Benar kan? Nah, jadi dengan hitungan seperti ini, ya ini udah jelas ya rugi ya. Ini ROAS-nya 0, nih. 4,5 juta dibagi 5 juta 0,9 nih. 45 45 dibagi 5. 0, ya 0,9. Ini mau udah jelas ya rugi ya. Nah, tapi teman-teman perlu evaluasi. Oke, kenapa nih rugi? Padahal closingnya bagus nggak? Bagus banget, 30%. Bayangin dari 50 chat yang masuk, yang closing 30%. Yang ini kan secara data berarti oke lah, udah standar 30%. Tapi kenapa masih rugi? Nah, karena di sini nih, chatnya mahal. Jadi salah siapa? Nah, di sini kita perlu cari tahu kenapa chatnya bisa mahal. Nah, coba kita lihat di sini kenapa chatnya bisa mahal. Nah, di balik chat yang mahal ini itu ada penyebabnya. Bisa jadi ini chat itu kan di bagian sini ya, kayak tukar ke chatnya mahal. Nah, kita perlu cek di bagian sini nih, di kontennya, link kliknya, impresinya, atau CTR-nya. Intinya gini, kalau ini saya coba pecah tiga biar teman-teman lebih kebayang. Ini teman-teman perlu catat ya, ini nggak ada di slide, teman-teman perlu catat ada 3 faktor yang menentukan iklan itu bagus atau enggak. Ada 3 data yang bisa kita baca atau mungkin 3 tim yang bertanggung jawab atau 3 orang lah. 3 orang yang bertanggung jawab yang menentukan iklan kita secara keseluruhan rugi atau untung. Teman-teman boleh sampai catat ya, karena di sini nggak ada di slide. Yang pertama adalah tim konten. Jadi tim konten ini bertanggung jawab untuk membuat konten yang menarik. Bukan cuma menarik, tapi konversinya bagus, kliknya bagus. Oke, jadi kalau konten yang kurang menarik dan efeknya orang yang masuk ke dalam landing page dikit, yang ngeklik jadi dikit, itu tanggung jawab si tim konten. Itu yang pertama. Oke, tim konten. Yang kedua adalah tim advertising. Tim konten ini tugasnya nyuplai konten ke tim ads, ke tim advertising yang ngiklanin. Karena ini biasanya kalau di perusahaan ini 3 orang yang berbeda nih, ads, konten, sama CS. Nah, tim konten ini dia bakal dapat konten dari dia bakal ngiklanin iklannya, kontennya dari si tim konten. Nah, kita lihat lagi nih, kalau misalnya si tim advertiser ini dia sudah ngiklanin, terus dia KPI-nya apa? Satu, chat, jumlah chat. Jadi kalau konten KPI-nya jumlah klik yang ini nih, jumlah klik nih,
bisa ini kaitannya sama ini sama ya. Kalau kalau si tim konten ini KPI-nya atau targetnya adalah jumlah klik, kalau si tim advertising itu KPI-nya atau targetnya adalah jumlah chat. Jadi kalau chatnya dikit, kan dia tugasnya datangin traffic, datangin pengunjung, datangin calon konsumen, maka tim CRM. Jadi kalau chatnya sedikit, berarti atau trafficnya sedikit, berarti salahnya di tim ads. Bisa di tim ads-nya, bisa di tim konten. Nanti kita bedah lagi. Tadi saya ngomongin gambar misalnya dua. Setelah dia berhasil dapat chat, itu terakhir tim CS. Nah, tim CS tujuannya adalah buat kita dedikasi jam banyak dari tim advertiser atau tinggal closing. Jadi catat ya teman-teman kayak gitu ya. Tim konten, tim advertiser, sama tim CS. Dan mereka bertiga punya tanggung jawab masing-masing. Oke. Nah, di case ini, lihat deh, di case ini closingnya bagus, standar 30%. Ya kan, dari 50 ke 15. Jadi closingnya di sini oke. Tim CS-nya sudah melakukan tanggung jawabnya secara bagus gitu ya. Nah, tinggal kita bedah nih, kenapa kok mahal pas per chatnya? Yang biasanya 20.000 jadi 100.000. Nah, disinilah baru teman-teman nanti lihat data di bagian di perintilan sininya. Jadi ini kayak apa ya? Ini kayak bagian besarnya. Nah, ini kayak bagian perintilan-perintilannya nih. Oh, kalau jelek baru nih kita lihat ads-nya nih. Jadi kan cuma bagian besar dari si tim advertiser aja kan. Nah, tim advertiser perlu ngebedah lagi. Oke, chatnya mahal. Ini kan udah pasti ya. Oke, chatnya mahal. Gimana nih biar murah nih? Nah, kita bedah dulu di sini nih. Nah, ini yang tadi saya maksud sebagai pipa bocor. Kita cari tahu dulu nih, kira-kira kenapa ya chatnya kok bisa mahal? Pertama bisa jadi karena kontennya kurang menarik. Oke, kontennya cuma 0,1% atau kontennya cuma 0, sekian. Oke, ya udah ini masalahnya. Atau yang kedua audiensnya yang bermasalah. Atau yang ketiga mungkin di bagian sini nih. Jadi orang melihat iklan nih teman-teman nih. Ini misalnya saya ambil dari awal ya. Contoh, apa sih yang bikin iklan mahal? Contoh ya, ini saya langsung kasih ke studi kasus yang kita sempat praktekkan di video sebelumnya. CTR. Nih, misalnya tadi kita kena iklan ini ya. Dari sekian banyak orang yang lihat iklan ini, saya skip. Saya skip. Nah, kalau banyak orang yang skip, itu kan jadi mahal kontennya. Iklannya jadi mahal. Nah, kenapa di skip? Berarti kontennya kurang menarik. Oke, jadi teman-teman perlu tahu dulu ini kira-kira kontennya CTR minimal berapa persen atau data realnya berapa persen. Misalnya yang lihat tadi udah ngeklik ya, yang lihat contoh ya, yang lihat landing page nih ya, yang lihat landing page misalnya 100 orang, 100 orang yang lihat landing page. Standarnya berapa nih? Dari landing page ke add to cart, ini kan landing page yang lihat 100 orang nih, ya kan? Terus dari 100 orang ini kan idealnya yang ngeklik ini, tadi berapa di sini angkanya? Nih, 20-30%. Harusnya dari 100 orang, berarti sekitar 20-30 orang. Tapi di data misalnya, teman-teman yang lihat 100 nih, tapi yang ngeklik itu cuma 5. Berarti kan cuma 5%. Nah, salahnya di mana tuh? Berarti kalau yang ngeklik cuma 5%, ya berarti salahnya di sini. Nih, isi konten kayak tukar. Nah, apa yang perlu dirubah? Nah, ininya struktur sama copywriting di landing page-nya. Oke, buat teman-teman yang belum paham, jadi poin-poin ini tadi saya belum sempat jelasin ya. Jadi poin-poin di sebelah kanan yang saya kasih apa, nah ini adalah solusinya. Jadi kalau CTR yang misalnya minimal di bawah 2% atau kalau di bawah standar, itu berarti kontennya bermasalah. Jadi ini solusinya nih, saya langsung kasih di sini. Kalau misalnya impresinya di bawah 3% dari budget yang udah kita kasih di situ, berarti masalahnya di bagian audiensnya. Audiensnya nggak sesuai sama target market kita. Kalau misalnya link klik di kontennya itu di bawah 50%, jadi orang udah ngeklik nih, tapi nggak masuk ke landing page. Orang udah ngeklik tapi yang buka landing page cuma sedikit, di bawah 50%. Berarti landing page-nya dicek tuh teman-teman. Tipnya takutnya bermasalah, takutnya keberatan domainnya, takutnya keberatan kebanyakan teks, kebanyakan videonya misalnya juga kan. Jadi di sini teman-teman perlu cek dulu kira-kira bagian mana yang bermasalah. Nah, kalau klik copy konten di bawah 10%, berarti speed landing page-nya perlu dibenahin. Nah, gimana caranya? Biasanya kalau landing page ini kaitannya sama image dan video. Biasanya terlalu banyak video-video yang ada di
YouTube yang masuk ke dalam landing page-nya. Nah, yang keempat, tadi di konten kayak tukar, kalau yang melihat 100 orang tapi yang masuk kayak tukar yang nanti cuma di bawah 20% atau cuma 2%, 3%, berarti struktur sama copywriting landing page-nya kurang menarik. Gitu, oke? Dan kalau tukar ke chat-nya harusnya 70-80% tapi di bawah standar, berarti auto text-nya perlu diganti. Contoh, halo, saya mau beli produk ini dong. Misalnya gitu, itu kan auto text ya, kita sudah setting dari awal. Nah, biasanya kalau yang belak-belakan langsung beli, nggak tentu juga ya, tapi dari pengalaman kebanyakan angkanya rendah. Gitu. Kenapa? Karena mungkin kebanyakan orang tuh belum mau beli herbalnya langsung, tapi pengen tanya-tanya dulu. Makanya begitu saya rubah, halo, saya pengen konsultasi dong, saya pengen tanya-tanya dulu dong, itu biasanya mereka klik enter beneran. Karena kalau langsung, halo saya pengen beli, mereka kan udah klik WA, tapi tiba-tiba pas di WA-nya itu kan ada outset, itu harus saya pengen beli kan. Nah, orang yang tadi cuma pengen nanya-nanya, nggak jadi klik enter. Jadi efeknya di dashboard kan itu yang ngeklik tombol WA-nya ada banyak, tapi yang beneran masuk WA-nya dikit. Gitu. Nah, yang terakhir ini chat ke closing. Nah, kalau chat ke closing jelas ini tanggung jawabnya di bagian adminnya. Oke, contoh saya langsung kasih yang tadi biar teman-teman dapat gambaran. Di konten yang lihat landing page tadi ada 100. Standarnya dari 100 yang ngeklik tombol WA 20 orang. 100 nih yang baca, gampangnya 100 nih yang masuk ke dalam toko kita, ke dalam mall kita, dalam restoran, 20 orang beli. Nah, ini di bawah 20, ini di bawah 20 orang, cuma 2 orang, cuma 2%. Berarti landing page-nya kurang menarik, entah karena penawarannya, harganya, offeringnya, copywriting-nya, desainnya, macam-macam. Kita perlu rubah, kita perlu rombak lagi landing page-nya, bisa rombak desain, bisa rombak offering atau copywriting-nya. Karena yang lihat landing page-nya misalnya udah banyak, dari 150 yang ngeklik, 100 orang lihat landing page kan berarti udah bagus. Tapi dari landing page yang ngeklik WA, nah cuma 2 orang tadi. Berarti itu tuh masalahnya di dalam landing page-nya. Sama aja kayak teman-teman buka restoran yang standarnya dari 100 orang yang lihat baju, sorry bukan restoran baju ya. Standarnya dari 100 orang yang lihat baju yang beli 20. Ini dari 20. Ini yang beli cuma satu, cuma 2 orang. Nah, berarti kan iklan di luarnya bagus nih etalase-nya, tapi begitu masuk orang nggak jadi beli. Kenapa nih? Salesnya misalnya jutek, produknya misalnya nggak bagus, kualitasnya, bahannya, tokonya kotor dan seterusnya. Jadi kita perlu pikirin nih, kenapa orang udah masuk toko tapi nggak jadi beli. Nah, kenapa orang masuk landing page tapi nggak jadi beli? Sama nih, di konten juga sama, klik juga sama. Kita udah buka Instagram, udah ngeklik ini misalnya, udah ngeklik nih, kan harusnya ngeklik masuknya ke sini kan. Tapi kok nggak masuk landing page? Bisa jadi dia loadingnya kita refresh lama nih, nggak keluar-keluar. Ini kan cepat ya. Tuh, ini kan cepat. Bisa jadi dia lama gitu ya, nggak keluar-keluar. Nah, itu berarti masalahnya di bagian ininya. Ya, oke, jadi sebelah kanan adalah solusinya ya teman-teman ya. Tinggal dicek aja kira-kira bagian mana yang persentasenya terlalu drop. Nah, itu yang kita benerin. Oke. Nah, ini sebenarnya saya ada contoh baca data versi produk herbal. Nah, ini yang saya pakai, rumusnya udah lumayan lama ya. Ini contoh aja. Teman-teman nanti kalau misalnya mau file ini, nanti mungkin kita kasih di teman-teman tinggal download aja ya. Saya kasih linknya mungkin. Ini kalau teman-teman lihat di sini sebenarnya kita pindahin, kita kopas dari dashboard Facebook. Jadi gampangnya ya kita tinggal pilih aja tiap hari gitu. Nah, kalau belum terbiasa, teman-teman pakai ini aja lebih enak. Tapi kalau sudah terbiasa, saya jarang buka ini. Saya biasanya langsung buka di dashboard, saya cek, bisa saya langsung ngambil keputusan dari situ. Tapi kalau teman-teman mau lebih enak, saran saya bikin aja setiap hari. Dulu saya waktu di perusahaan, saya handle 10 tim. 10 tim advertiser, 3-5 orang tim CS, jadi saya harus pakai ginian, pakai data ini. Jadi mereka itu setiap hari update ke saya. Oke, saya udah iklan sekian, produknya hasilnya sekian, kliknya sekian, WA yang masuk sekian, close-nya sekian, itu semua saya ngecek dari dashboard doang. Jadi saya nggak bukain satu-satu tuh dashboardnya mereka, saya nggak tanya-tanya juga gitu ya. Tiap pagi saya ngeliat ini aja. Oh, ininya jelek, ini jelek, ini jelek, ini bagus, ganti ini, gitu. Jadi benar-benar dari sini tuh kita bisa melihat semuanya. Nah, teman-teman tinggal kopas aja nanti dari dashboard Ads Manager. Nanti mungkin lebih detailnya kita praktekin aja ya. Terus kopas ke dalam matrix ini. Oke?
Jadi sebelum teman-teman baca data, saya coba recap dulu ya. Sebelum teman-teman baca data, pastiin tahu dulu nih, kita ngejar angka berapa nih dari sisi ininya nih, dari bagian yang sebelah bawah ini HPP-nya. Kita hitung-hitung dulu nih, kira-kira kita butuh dapat ROAS berapa supaya untung. Jadi teman-teman, ya jangankan tadi ya, saya bilang jangankan saya sama teman-teman, saya produk A sama produk B aja beda, properti aja sama produk herbal ini beda perhitungannya. Ya, saya perlu hitung lagi kalau properti. Prosesnya nggak bisa cuma sampai sini aja, nggak bisa cuma sampai pas percet aja. Setelah orang ngechat, kan harus ada lagi yang in-house. Jadi matriksnya lebih panjang. Budget, CTR-nya berapa, yang ngechat berapa, yang beneran real masuk WA berapa, terus dari yang masuk WA kira-kira yang akhirnya oke untuk janjian ketemu berapa, dari yang janjian ketemu dan beneran datang, kan ada juga yang janjian tapi nggak datang kan. Itu kita hitung semua tuh, janjian ketemu berapa, udah fix 30 orang nih, tapi yang datang cuma 18 orang. Nah itu kita hitung juga tuh angka-angkanya. Janjian datang berapa, sampai akhirnya beneran datang berapa, dari beneran datang, akhirnya sampai di akad atau di closing, itu berapa. Itu panjang lagi tuh, berarti rumus matriksnya. Nah itu perlu kita bedah satu persatu. Itu, oke. Ini khususnya bisa teman-teman praktekkan untuk produk yang funnelnya ke landing page ya, gitu. Landing page atau website juga kurang lebih mirip-mirip seperti ini. Kalau Shopee atau Tokopedia itu matriksnya beda lagi. Ya, WhatsApp pun matriksnya beda dan Pushbox juga matriksnya beda. Nanti teman-teman tinggal sesuaikan aja. Mungkin habis ini kita juga bahas ya. Nah, ini ada juga nih, nanti matriks penting buat Instagram Pushbox. Tapi sebelum ke sana, teman-teman pahami dulu ya soal angka-angka ininya nih. Nah, nanti coba dicoret-coret deh, bikin forecasting. Oke, berarti saya kalau keluar iklan 1 juta sehari, saya harus closing berapa nih? Nah, itu dibedah dulu, jangan ngasal iklan. Dibedah dulu, bikin perencanaan dulu, 1 juta. Oke, berarti saya harus dapat chat. Jadi teman-teman bikin tiga versi yang berbeda. Misalnya, yang satu chatnya 20.000, oh gimana kalau mahal, 30.000, gimana kalau lebih mahal lagi, 40.000, dibikin aja, dicoret-coret aja dulu. Nanti penentuan ini bagus atau enggaknya, setelah kita iklan langsung, lihat data realnya, baru deh kita nanti bisa banyak evaluasi dari sana. Jadi bikinnya juga jangan bikin yang perfect, gak usah, bikin sekedar aja dulu, sekedar forecasting yang normal, baru nanti kita langsung apply buat iklan, baru deh datanya muncul tuh. Nah, kita bisa dapat gambaran baru dari situ deh. Oh, ini udah muncul nih. Kita tinggal sesuaikan, tinggal kita rubah lagi targetnya. Yang penting teman-teman tahu dulu ininya nih, ROAS-nya harus ngejar berapa. Baru nanti dipecah, diprintilin lagi sampai ke closing, cost per chat, bahkan sampai ke sini detail-detailnya. Oke, mulai kebayang? Kalau kebayang hebat, karena biasanya orang yang pertama kali ngerjain posting. Saya aja butuh energi yang luar biasa nih buat ngejelasin ini. Karena jujur memang gak gampang. Makanya ini kayaknya salah satu durasi yang lumayan lama ya. Soalnya saya harus pikirin gimana caranya supaya teman-teman paham. Karena untuk bikin saya ngerti aja itu butuh waktu. Ini aja saya terus nyari analogi, terus nyari kata-kata supaya mudah dipahamin. Ya makanya mudah-mudahan teman-teman bisa paham dan ingat jangan cuma tonton sekali, prakteknya aja kita perlu berkali-kali, apalagi baca datanya. Dan balik lagi ya, cara tercepat kalau teman-teman mau baca data adalah latihan. Perbanyak iklan, disesuaikan budgetnya, perbanyak baca data, perbanyak latihan, lama-lama insya Allah teman-teman akan paham dengan sendirinya. Oke, yang penting tadi kunci di latihan. Latihan, belajar, latihan, belajar, latihan, belajar. Dan jangan lupa ikut webinar dari MD yang terus kita update insya Allah, karena emang materi-materi kayak gini tuh bukan yang sekali belajar bisa langsung paham, tapi kata kuncinya memang di bimbingan. Makanya di MD kan selain kita ngasih materi, kita juga ngasih kopdar sama webinar kan, kita ngasih bimbingan juga gitu, karena targetnya memang saya juga ngerasain nggak bisa tiba-tiba langsung ngerti gitu, butuh bimbingan berkali-kali sampai akhirnya bisa benar-benar paham. Ya sampai sekarang pun juga saya masih belajar kok, sama kayak teman-teman semua. Cuma kebetulan mulai duluan aja. Oke, cukup panjang materinya. Semoga teman-teman mulai kebayang. Gak paham gak apa-apa, pusing gak apa-apa, wajar. Artinya teman-teman lagi mikir. Yang penting mulai